Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firka Janinda Amelia Putri dari kelas 11 MIA 7, absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan KD 3.4 tentang pergerakan nasional. Di dalam pergerakan nasional dalam tema konsep terdapat karakter perjuangan setelah tahun 1908 dan perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Di dalam karakter perjuangan setelah tahun 1908 terdapat faktor-faktor. Faktor yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Dan di dalam perkembangan pergerakan nasional Indonesia ada periode awal perkembangan. Yang ada di dalamnya ada Budi Utomo, SI, dan Muhammadiyah. Yang pertama, Budi Utomo. Gagasan pertama pembentukan Budi Utomo berasal dari Dr. Wahidin Sudirhusdoso, seorang dokter Jawa dari Surakarta. Ia menginginkan adanya tenaga-tenaga muda yang terdidik secara barat. Namun pada umumnya pemuda-pemuda tersebut tidak sanggup membiayai dirinya sendiri, sehubung dengan perlu dikumpulkan beasiswa atau studi fund untuk membiayai mereka. Pada tahun 1908, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, pelajar Stovia. Dr. Wahidin mengemukakan gagasannya pada pelajar-pelajar Stovia dan para pelajar tersebut menyambutnya dengan baik. Suatu wadah yang dapat menampung kegiatan dan kehidupan budaya mereka pada umumnya. Rapat tersebut berhasil membentuk sebuah organisasi ternama Budi Utomo dengan Sutomo ditunjuk sebagai ketuanya. Dan yang B yaitu Syariat Islam. Berbeda dengan Budi Utomo yang bermula-mula hanya mengangkat derajat para priyayi khususnya di Jawa, maka organisasi Syariat Islam mempunyai sasaran anggota yang mencakup seluruh rakyat jelata, tersebar di seluruh pelosok tanah air pada tahun 1909. Tirtoa di Suryo mendirikan persomanan dalam bentuk koperasi bernama Sarekat Dagang Islam SDI. Perseorangan dagang ini bertujuan untuk menghilangkan monopoli pedagang Cina yang menjual bahan dan obat untuk membatik. Persaingan pedagang batik Bumi Putra melalui SDI dengan pedagang Cina juga nampak di Surakarta. Oleh karena itu, Trito di Suryo mendorong seorang pedagang batik yang berhasil di Surakarta, Haji Samudin, untuk mendirikan Serikat Dagang Islam. Hal ini dilakukan karena adanya perubahan dasar perkumpulan, yaitu mencapai kemajuan rakyat yang nyata dengan perjalanan persaudaraan, persatuan, dan tolong-menolong di antara kaum muslim. Yang C yaitu Muhammadiyah. Pada tanggal 18 November tahun 1912, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Budaya Muhammadiyah bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dalam pelaksanaan hidup sehari-hari agar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah berusaha memberantas semua jenis perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Di samping itu, Muhammadiyah juga hidup sehari-hari sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah berusaha memberantas semua jenis perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu periode nasionalisme politik. Periode nasionalisme politik. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia telah mulai menyinggung bidang politik. Untuk kemerdekaan Indonesia, beberapa organisasi dan gerakan yang muncul pada periode ini adalah
Indince Part dan Gerakan Pemuda Gerakan Perempuan. Pada periode ini, Gerakan Nasionalisme Indonesia sudah terfokus pada bidang politik. Organisasi yang muncul diantaranya adalah IP, terus Indince Party didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangga, yaitu Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. IP ini memiliki tujuan untuk menghapus kolonialisme yang mengeksploitasi rakyat. Selain itu, IP juga bertujuan untuk membangkitkan patriotisme demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sistem keanggotaan IP terbuka bagi semua golongan. Di dalam organisasi ini terdapat golongan Indonesia maupun golongan Cina, Arab, dan lain-lain. IP berjasa memunculkan konsep Indi for the Either atau Indonesia untuk orang Indonesia bebas dari Belanda. Keanggotaan IP ini mencakup suku-suku bangsa di Nusantara yang bukan hanya suku Jawa. Selanjutnya ini ada Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda ini perkumpulan pemuda yang pertama berdiri adalah Trikoro Darmo, diprakasai oleh Dr. Sariman Wojo Kedaman dan Sunardi. Organisasi kepemudaan lainnya banyak bermundur seperti Ambon, Jongjeli, dan R.A. Kartini, Dinas Swordboard, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Itu tadi Gerakan Pemuda dan Gerakan Perempuan. Selanjutnya ada periode radikal. Di dalam periode radikal terdapat pengertian Gerakan Pemuda dan organisasi. Dalam pengertian periode radikal yaitu merupakan suatu periode di mana memunculkan organisasi-organisasi politik yang disebut partai. Organisasi ini tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dan mereka bertujuan demi kemerdekaan Indonesia. Periode radikal ini dia latar belakangi oleh keinginan organisasi tersebut untuk menentukan hak bangsa dan nasibnya sendiri. Pada masa perjuangan pergerakan nasional Indonesia, periode radikal adalah kurun waktu yang menandakan kehadiran para organisasi yang bergerak dengan gagasan dan dengan cara yang radikal dan ekstrim. Setelah itu, selanjutnya Gerakan Pemuda. Kurun waktu periode awal ini adalah antara tahun 1925, yaitu saat pertama berdirinya sebuah organisasi yang bernama Partai Komunis, yaitu PKI. Dan dalam organisasi periode radikal terdapat organisasi PI, PKI, PNI, Partindo, dan PNI baru. Selanjutnya yang terakhir, periode berlahan. Dalam periode perlahan terdapat pengertian latar belakang perjuangan folklore organisasi. Periode bertahan yaitu kurun waktu yang menandakan akhir penghujung para organisasi pergerakan nasional sebelum kedatangan bangsa Jepang. Latar belakang periode bertahan lahirnya pergerakan nasional Indonesia tidak terlepas dari peristiwa
peristiwa-peristiwa di benua Asia saat itu. Satu, adanya penjajahan yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan sehingga menimbulkan tekad untuk menentangnya. Dua, adanya akan kemenangan di masa lampau. Satu, perjuangan bangsa Indonesia di Volker adalah perjuangan secara kooperatif, yaitu berupaya mencapai kemerdekaan dengan bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, misalnya dengan petisi Sutarjo yang meminta otonomi dan kemerdekaan bertahap bagi Indonesia. Dalam organisasi periode bertahan, organisasi itu Taman Siswa, Parindra, dan GAPI. Itu tadi presentasi saya dalam